warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi ajma'in. Amma ba'du. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sadaqallahul azim. Ahli musibah, tuan rumah, bapak dorong kita sekeluarga, anak-anak almarhumah, cucu almarhumah, keluarga, kerabat dekat dan kerabat jauh almarhumah yang sedang mendapat giliran perhatian khusus kasih sayang dari Allah. Idza ahabballahu al-'abda ibtalah. Jika Allah mencintai seorang mukmin mukminah, diberinya cobaan yang pahit. Maka Pak Jorong sekeluarga, kakak beradik sedang diberi Allah cobaan, pertanda bahwa Allah sedang memberikan perhatian kasih sayang pada Pak Jorong. Kami orang-orang yang takziah, yang datang melayat, yang datang pengajian takziah malam ini turut berduka cita. Semoga ruh almarhumah ditempatkan Allah di tempat yang sebaik-baiknya. Diberikan lapang di dalam kuburnya beliau. Dijadikan kuburnya taman dari taman-taman surga. Lapang, indah, terang. Tidur dia dengan tenang menunggu hari kiamat, hari berwaktu. Ada manusia tidur beribu tahun, berjuta tahun setelah wafat, tapi dia merasa hanya seperti satu malam. Kenapa? Karena tidur bermimpi-mimpi surga. Ya almarhumah kok insya Allah akan diberi Allah hal-hal itu. Sehingga nanti bangun, bangun, kita menuju pada masyarakat. Tapi saya masih sebentar tidur ini. Katanya kiamat lama. Wah, sudah berjuta tahun. Oh, kenapa senang? Karena dia bermimpi-mimpi surga. Almarhumah ini kabarnya usianya dipanggil Allah berapa Pak Jero? 67 tahun. 76 ya? 76. Maaf, 76 tahun. 3 bulan. 3 bulan. Itu sudah tua, sudah lama dibanding usia Nabi kita. Ulang lagi itu kamu ibu. Berapa usia Nabi kita dipanggil Allah? 63 tahun. Itu kalau hitungan tahun Hijriah. Karena tahun Hijriah kok lebih sedikit harinya dari tahun Masehi. Januari sampai Desember itu lebih panjang harinya. Jadi kalau tahun Masehi umur Nabi kita hanya 61 tahun. Kok tahun Masehi dihukum umur Nabi kita itu kaum bapak hanya 61 tahun. Almarhumah ini sudah 76 tahun. Waduh, sudah hebat kasih sayang Allah. Meninggalkan anak berapa, Pak Jarong? 2 nih Pak. 2. Semuanya? Semuanya? Sana ibu, sana bapak banyak ya Pak. Jadi semua anak yang dilahirkan beliau ini berapa? Berdua 3 Pak. Balimo. Ya, yang pernah 5 ya. Balimo semua ya. Sudah luar biasa. Cucunya sekarang ada 7. Maka ayo. Jadi orang yang meninggalkan anak, meninggalkan cucu, itu luar biasa beruntungnya jika wafat. Kenapa? Karena jangankan dari mengaji dan sholatnya, bernapas saja anak kita, cucu kita lah dapat di kita pahalanya. Kenapa? Asal mereka dari kita. Anak kita 5,
1 menit seorang bernapas 18 kali kalau normal napasnya, kecuali sesak napas. Sesak napas semenit bisa 5 kali itu. Kalau normal seperti kaum ibu nih, kan masih normal nih. Belum pernah corona kan? Belum. Masih normal. Jadi semenit bernapas itu 18 kali. Jadi 18 pahala kepada ayah ibunya dari napas anaknya saja baru. Belum mengaji anaknya seperti tadi. 1 huruf 10 pahala, 10 ke ibunya. Saudara kita tadi, anak kita mengaji itu. Mengaji dia 1 huruf 10 pahala. Berapa huruf dibacanya tadi? Ratusan huruf. Itu semua pahalanya dikalikan untuk dia, diberikan pada ibunya, para bapaknya, para neneknya, para kakeknya, pada ayah neneknya, para ayah kakeknya, blok, 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 sampai ke Adam. Jadi semakin banyak anak, semakin beruntung. Jangan mau dibodoh-bodohi orang. Nah, 2 sela anak, 2 sela jangan banyak. Jangan mau dia itu penyambung lidah Yahudi. Yahudi banyak anaknya, kita sedikit anaknya. Cina banyak anaknya, kita sedikit anaknya. Nanti orang Cina semua mengisinya, kita tidak ada anak lagi. Nah, dua-duanya anaknya, surah meninggal, surah mati. Siapa anak lagi? Kalau bapak misalnya, cukup anak 2 saja, yolah, saat pulau panjang ini siapa menikah, anaknya cuma 2. Berhasil, kampung KB. Kan lain kadang ada orang benar. Jumlahnya banyak tuh, kampung KB. Kadang dia orang B-nya, kampung K. Malam-malam dia belakangnya, kampung 1. 2 anak kita. Mati 1 meninggal. Apa boleh? Bagaimana lagi pahala untuk kita? Sholat kita sedikit, puasa kita sedikit, zikir kita sedikit, sholawat sedikit, sedekah sedikit. Yang diharapkan adalah tolongan anak cucu. Tapi anak 2-nya, lah mati surang lain. Meninggal siapa lagi? Nahi tidak ada lagi. Berhasil Yahudi itu, berhasil. Tazawwadul wadudal walud. Nikahilah wanita yang subur banyak anaknya. Fa inni makatsirum bikumul umama yaumal qiyamah. Saya sangat senang ada umatku yang anaknya banyak di hari kiamat. Jadi yang paling dekat ke Nabi nanti, yang paling cinta Nabi, cepat ditolongnya, berbaris umat Nabi, triliunan orang. Siapa yang paling disenanginya? 2, anaknya 10, anaknya 15, anaknya 20, di Arab Saudi anaknya 40. Sini. Kamu memang membuat aku bangga. Banyak umatku, banyak menyembah Allah, banyak menyembah Islam. Ayo ke surga. Preman lah. Kurang sholat lah. Tapi dia menggembirakan Nabi. Kenapa? Banyak anak cucu. Wah nenek, wah. Berapa anak nenek? Berapa anak nenek? Yo. Ompek cucu. Lah, sayang Nabi itu. Karena umat Nabi dikembangkan ibunya. Daripada orang Cina berkembang, daripada orang Yahudi berkembang di desa kok, daripada orang kafir berkembang. Ada anak kita bertambah orang sujud di kampung Pulau Panjang. Iya. Lahir cucu kita Islam, karena Islam ayahnya, Islam kakeknya, bertambah orang menyembah Allah di Pulau Panjang ini. Senang Nabi. Dan percaya KB itu yang terlaya juga. Percaya saja pada ulama, jangan pada orang-orang itu. Nah, diajaknya masuk KB, anaknya 5, disuruhnya kita 2. Kan munafik namanya itu. Datang dia ke rumah saya, mengajak-ngajak istri saya masuk KB. Akhirnya 3 kali dia datang, berang boleh. Bu, duduk nyambuk. Apa Pak? Berapa anak ibu nyambuk? 5-nya. Oh jadi ibu 5 anaknya. Bini mau suruh 2. Itu munafik namanya itu. Berapa anak ibu? 5, aku 3. Sehingga tinggal 2. Baru 20 anakku itu. Oh, maaf Pak, kau lain ibu yang boleh. Bukan saya yang lain, ibu yang lain. Jadi almarhumah ini anaknya 5, walaupun meninggal itu nanti sudah menjadi saksi bahwa dia benar menggembirakan Nabi. Banyakkan anakmu, tazawwajul wadudal walud. Aksiru auladakum, banyakkan anakmu. Hei orang Pulau Panjang, banyakkan anak cucumu. Jangan masuk KB, jangan baru bebek KB, jangan pakai spiral, jangan pakai suntik-suntik, jangan pakai injeksi.
Hilangkan semua itu. Jangan yakin para nabi. Kecek nabi kita. Aksiru auladakum. Banyakkan anak kalian. Kecek orang tu cukup 2 saja. Perempuan laki-laki sama saja. Iyalah kok sehat. Surang agen togel, surang agen ganja. Boleh. Tapi kalau anakmu 10, 1 agen togel, 1 agen ganja, berapa lagi tinggal? 8. 1 sholat, 1 puasa, 1 zakat, 1 haji, 1 bersedekah, 1 guru agama, 1 tukang azan, 1 imam. Berbahagialah menjadi ratu-ratu surga ibu dan bapaknya. Amin. Amin. Jangan percaya pembohong semua itu. Percaya pada ulama pewaris Nabi. Dari napasnya lah posisi tungkin awak mendapat pahala. Bernapas anak kita 18 kali, 18 pahala semenit. Belum dia makan nasi awak. Berapa suap dimakannya nasi, sekali makan, anak mau ustaz kue makan, 3 piring. So cambuang, kue makan ustaz, orang malamnya, baca ustaz. Jadi, keberatan ibu, tidak sonang mau. Bahkan kalau saya ingin makan, saya ajak dia makan. Sonang mau sulit makan itu. Tak selera saya. Kalau saya sendiri makan, lah tuh aku domong deh. Tapi kalau anak situ, kamu makan, alhamdulillah. Setiap butir yang dimakan anakmu nasi itu, setiap apa namanya, ikan teri, apa namanya? Bada. Lain lebih buka cek dari gambar yang. Yo, apa lebih buka cek dari itu lagi? Itu lagi bapak-bapak lagi. So kali makan, sesuatu kolai itu 34 jorong nasi 2 kilo, sesuatu lah. Kalau kosong kepala jadi bajarongnya. Kok nenek tuh mungkin orang suruh makannya. Setiap suapan nasi itu dihitung berapa? 50 sesuap. Berapa kali suapnya makan itu? Berapa piring? Semuanya dihitung. Pahala buat ibu yang memasaknya, pahala buat bapak yang mencarinya ke tengah laut, mencarinya ke kebun, mencarinya di toko. Kamu kerengkang anakmu, kerengkang pun anak bapak, makan dia tuh pahala buat bapak. Baju yang bapak beli buat dia pahala. Tidur bonanya di rumah itu siang malam pahala. Kenapa? Kita memelihara hamba Allah. Kerengkangnya urusan dia. Apa kata Nabi? Kerengkang anakmu, fasik pendosa anakmu, tak ada dosa buatmu kecuali kau yang menyuruhnya. Tentu kan lagi disuruh bagi anakmu kerengkang. Nah, ya jangan semua yang lain tidak. Tetap ya sholatlah. Dia tak mau sholat, tak berdosa ibu bapak lagi. Tak ada dosa. Tapi berbuat baik anakmu, berbuat baik cucu kamu ibu, walaupun tak dihadiahkannya pahala buatmu, langsung kone bawa pahalanya. Layanan awak preman, tapi ditolongnya anak yatim. Setiap Jumat disedekahkannya 100 ribu anak yatim pulang dari laut. Walau dia tak sholat, walau dia berganja, ditolongnya anak yatim. Berpahala dia, berpahala ayah ibunya. Wana awak bukan jo, tak ada dosa buatmu, dia yang berdosa. Kecuali awak menyuruhnya, bukan jolah, bukan jolah. Itu ya. Tentu tak ada orang tua yang waras menyuruhnya, ya kan bu ya? Ya. Kan oleh bagi dok. Ditolak jualnya, diajakin jualnya, lelok, turun bona, tuna. Di sekolah kan, disuruh mengaji, dinasihati dia naik ke bawah, walaupun beranaknya. Kerengkang jualnya, di nyolosonnya. Mungkin eloknya dia nyopalonya, dia awak pun palonya sama. Kenapa? Awak melahirkannya. Kita yang menggerangkannya, kita yang membelanjanya. Beruntung ibu tuh. 5 anaknya. Cucunya 7. Setiap bernapas saja udah terang kubunya. Belum lagi baca Quran Pak Jorong. Pak Jorong ini menolong orang Pulau Panjang. Siapa yang perlu ditolong? Ditolongnya. Rajin, dicintai orang. Pahala Pak Jorong semuanya kepada ibu bapak. Pak Jorong itu tidak kurang. Min ghairi ayang kusul laka, tidak kurang pahalamu. Sebanyak pahalamu, segitulah pahala gaya ibu. Yang malang itu kalau bapak itu lah anak, yang malang. Kau datang dua anak tuh terima. Ada yang bercerita kamu, lahir anaknya jarak setahun. Masuknya KB, katanya takut tak ada uang, tak ada belanja, tak ada makan, tak bisa sekolah. Padahal Allah mengatakan, orang gila saya ada rezekinya boya. Yo. Lah orang yang gila mati kelaparan. Enggak ada itu kaum bapak. Masa kita yang waras, yang sehat tidak makan? Kenapa kau cemas? Setan. Asyaitanu ya'idukumul faqra. Setan selalu menggodamu, mencemaskan supaya engkau takut miskin.
Setan itu begitu disekolahkan ke banyak anak. Setan itu baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, lari dia. Datang juga godaan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Jangan punya anak le, dan banyak anak le alat deh, payah beko. Kalau sama nulisnya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tetap datang godaan itu. Kata Nabi, kau ucapkan azan. Kalau azan tidak talok setan, lari dari mana-mana. Alhamdulillah lari baca, datang juga godaan. Allahu Akbar. Siapa azan, setan itu lari. Jadi kata ulama, begitu masuk hutan, tersesat awak di hutan tua, dari jalan lah datang pulau jin, lah tampak macam-macam azan, karena jin yang membuatmu tersesat. Maka azan akan lari jin itu tanpa balik jalan. Pertama, kau datang godaan apa bu? Alhamdulillah. Tujuh mampan apa boleh azan. Oh bang, apa namanya sih kau? Azan. Oh boleh, nenek boleh oh bang. Nanti orang mati oh bang, itu takut itu. Kalau mati azannya mana jawab leh? Selama masih hidup, laki perempuan, kecil, tua, muda boleh azan. Bahkan ada ulama mengatakan ketika terjadi kebakaran sulit memadamkannya, azanlah. Karena kadang setan yang menambahi dan jin yang menambahi supaya api itu membara. Maka azan supaya jin itu terpergi. Karena orang itu menambah, kadang mau bom juga semakin dengan tolaka. Masya Allah, beruntunglah orang-orang yang wafat meninggalkan anak dan cucu. Tinggal saja anak awak, cucu awak di tanah non di boli Jawa, di rumah awak. Diambilnya ke lapo, keram di awak, itu semua sumber pahala. Jangankan itu, almarhum ini sekarang punya rumah penyo kok. Ya. Itu non duduk kok, ambil duduk situ. Ikut tanahnya, ikut lantainya, pahala buat dia. Oh, itu halaman tuh, tumbuh-tumbuhan tuh lah, iya punya tunak. Apa situ kenin? Semut. Apa lagi? Cacing di bawah itu. Semua pahala buat dia. Kenapa? Cacing itu berada di tanah dia. Hidup hamba Allah di situ cacing. Makhluk Allah. Pahala semua. Siapa punya kebun? Semuanya punya kebun. Apa di kebunmu sekarang? Tupai, ular, lipang. Apa lagi? Cacing jelas itu nak. Yeah. Unggah. Apa lagi di kebun ini? Limo, kolaimo, kijang, rusa. Di mana dia tinggal? Di tanah saya, di tanaman saya, di pohon kebun saya. Itu semuanya pahala buat pemiliknya. Berbagi anaknya, harta dibagi sesuai Islam, anak polusi, anak laki-laki 2 kali lipat dari bagian wanita, dibagi adil. Hiduplah anak cucu kita dari harta kita, semua pahala buat kita. Itulah ruginya bagaimana cucu itu. Makanya dalam Islam haram hidup membujang. Apa hukumnya bu? Haram hidup membujang. Di zaman Rasulullah ada sahabat Nabi umur 80 tahun disuruh menikah, umur 90 tahun disuruh menikah. Kenapa? Mati ketika ada pasanganmu. Lebih baik matimu di sisi Allah daripada mati ketika tidak ada pasanganmu. Kalau meninggal ketika punya pasangan namanya mati sunnah. Artinya mati meniru Nabi. Sebab Nabi wafat, istrinya hidup. Banyak istrinya yang tinggal. 9 orang istrinya tinggal ketika dia wafat. Mati sunnah, mati seperti Nabi. Apa maksudnya seperti Nabi itu? Nabi wafat, ada pasangan hidupnya yang ditinggalkan. Kalau meninggal kita bapak-bapak, kaum ibu yang saya muliakan karena Allah, orang-orang tua saya, meninggal awak, tidak punya pasangan, namanya mati bid'ah. Mati kurang elok, tidak meniru Nabi.
Jadi non jando-jando, non perawan ting-ting, non duda-duda lah lama tidak menikahlah setelah malongko. Itu sunnah. Kecuali sakit, kecuali lebih banyak bahayanya daripada manfaatnya. Karena sahabat Nabi 90 tahun menikah. Kenapa? Mengambil pahala. Sebab apa kaum ibu, kaum bapak yang saya muliakan karena Allah, meninggal seorang suami atau istri, ada pasangannya, doa dari pasangannya ini sangat mujarab melebihi dari doa orang lain kepada mayat. So kampuang kok kita mendoakannya, mendoa lakinya, mendoa bininya koinyo, lebih hebat doa suami atau istrinya yang tinggal itu. Tenang, nyaman, sejuk terasanya doa dari pasangannya ini. Hebat. Nah, Ustaz, apakah bacaan-bacaan kita nih sampai kepada mayat? Jawabannya pasti sampai, jangan ragu le. Dibaca Yasin, lah situ baca Yasin tuh. Dibaca kulalawahat, kulalawahat bagaimana? Bismillahirrahmanirrahim. Itu saja, ya Allah, saya hadiahkan pada nenek almarhumah tuh sampai keluar bagaimana? Bismillahirrahmanirrahim. Bahkan Bismillah pahalanya besar. Ya Allah, saya serahkan kepada nenek saya almarhumah sampai. Kalau anaknya, kalau putrinya membaca Al-Quran, bertahlil la ilaha illallah, bertasbih subhanallah, tidak perlu dihadiahkan, otomatis sampai. Kok Pak Jorong gua, tidak perlu Pak Jorong menghadiahkan, saya hadiahkan baca Quran saya pada ibunda, karena bapak anaknya, bapak miliknya, bapak bersumber dari dia pokok, bapak cabang, otomatis pahala baca Quran bapak itu sampai ke ibu. Tidak perlu ya Allah saya hadiahkan pada ibu, tak perlu. Yang perlu itu kami orang Jawa, wah ingin menghadiahkan pada nenek itu. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya Allah, saya hadiahkan pada almarhumahnya. Nah, baru sampai. Kalau tidak saya tambah kata-kata itu ibarat menulis surat, wah kok idolai alamatnya dikatakan lah sampai surat itu. Dikirim ke pos, alamat tidak ada, tujuan sampai ke surat tidak ada. Kalau kami orang Jawa Pak Jorong, kalau Pak Jorong juga kakak-kakak beradik itu nggak perlu dulu, otomatis poilah itu. Kenapa? Pak Jorong ini cabangnya, dia pokoknya. Halo kami Bu, lain mengerti? Paham? Kita ini ingin menolong nenek itu harus ada ditambah alamatnya di belakang. Aku dibacanya, ya Allah, saya hadiahkan, ambo hadiahkan kepada almarhumah. Yasin saya, sholawat saya, al-fatihah saya, la ilaha illallah takdir saya. Mampu sampai. Kalau sudah sampai tak? Berkhutbah khotib itu tadi di masjid. Nah, siapa khotib situ tadi? Pak Jorong. Nah, pokoknya khotibnya lah. Akhirnya khutbah kedua khotibnya berdoa. Allahumma qul lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Ya Allah, ampuni dosa seluruh kaum muslimin muslimat, orang mukmin mukminat. Siapa saja yang telah wafat tuh sampai semua datang cahaya. Tiba-tiba tambah luas kuburannya. Tadinya diapitkan tanah, datang lapang-lapang. Kenapa lapang? Datang suara. Khatib Pulau Panjang telah berdoa dan diberikan sebagian doanya pada kalian. Oh, apalagi malam nih kita baca nanti Al-Fatihah, diadakan pada rumah, makin lapang kuburannya sejauh mata memandang, makin bertumbuhan bunga-bunga harum. Tidur lama kata seorang yang tampan gagah. Siapa itu? Kiriman doa, kiriman Al-Fatihah. Tidurlah, laloklah, nanti bangun waktu berbangkit. Tidur nenek itu.
dikasih mimpi-mimpi surga. Mimpi taman, mimpi bunga, mimpi mandi di sungai madu, di sungai susu, mimpi bersama bidadari, dayang-dayangnya memakai baju, senang. Orang yang mimpi senang, satu malam itu 8 jam terasa 1 jam. Betul tidak? Tapi kalau sakit gigi malam tuh, satu malam terasa 1 minggu. Iya tuh. Dikasih mimpi surga, makanya 1000 tahun pun dia tidur supaya kiamat, 1 juta tahun pun dia dalam kubur baru kiamat, terasa hanya 1 malam. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad. Luar biasa. Ada seorang lewat di satu kuburan umum di satu kampung. Lalu dia lewat, ditengoknya kuburan kiri kanan. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Ya Allah, pahala salatku yang 1 kali ini kuhadiahkan kepada seluruh penghuni kubur ini. Asalkan dia Islam agamanya, kuhadiahkan salatku yang 1 kali itu. Tiba-tiba pada malam harinya bermimpilah keluarga-keluarga daripada orang yang telah wafat. Mereka lihat keluarga mereka hidup dengan pakaian yang indah, tidak seperti mimpi-mimpi mereka sebelumnya. Riang ketawa-ketawa keluarga yang telah dahulu itu. Umaknya ketawa, neneknya ketawa, putrinya yang telah wafat ketawa, memakai baju indah. Ditanya deh umaknya, wah, mae, dulu gua mimpiku dah baik umak do. Mau aku tiba ikut pengajian indahnya lariang saja. Tapi mak lain orang lewat situ. Lewat di jalan topik kubur kami kok. Dibacanya selawat sekali. Diajakin toko kami, boba bagi kami, bola bilah dia. Akhirnya dan guna siksa kami sih boleh. Makanya kami riang, lepas dari siksa kubur. Hanya 1 kali sholat, apalagi Al-Fatihah, apalagi Qul-Huwallah, apalagi Qul-A'udzu birabbil falaq, An-Nas, apalagi 1 surah Yasin. Makanya Abdullah bin Umar, anak Umar bin Khattab, sahabat Nabi, waktu kecil Umar mengatakan, ya Umar, wahai anakku, Abdullah bin Umar, kamu ikut Nabi kemana saja. Kalau beruduk dia, ambilkan airnya. Kalau dia berjalan, ikut di belakang, pegangkan tongkatnya. Kalau dia naik ke rumah orang ke masjid, jaga sandalnya, sepatunya. You understand? Yes, my father. Yo, okay. Kamu dengarkan apa saja ngomong Nabi ya. Karena ayahmu ini tak bisa mengikut Nabi kemana-mana terus setiap hari, sebab saya punya pekerjaan. Kalau anak-anak ikutkan Nabi kemana saja. Jadi ajudan Nabi itu banyak. Anas bin Malik, Abdullah bin Umar, Abu Hurairah, Abdullah bin Zubair, Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Abbas. Banyak ajudan, asisten pembantu Nabi kemana dia pergi. Ada yang memegang sandal, ada yang memegang tongkat, ada yang mengambilkan air. Semuanya nanti mereka jadi ulama besar, jadi pejabat. Kenapa? Umar tahu apabila anak kita ini dekat dengan ulama, dekat dengan Nabi, dia akan terlimpah berkah. Jadi dikatakan ulama, keluarga yang selalu menghormati ustaz akan ada anaknya atau cucunya satu saat menjadi ustaz, pasti. Nenek bojong kumo dulu, siapa yang mengaji wirid ke kampung kami Walatapus Sungai Aur? Siapa yang datang guru mengaji waktu itu masih saya kecil? Belum ada sepeda belum ada Honda, masih bos kereta angin apa buah? Ustaz itu datang, jadi memalom. Bermalamnya selalu di rumah nenek saya, dikasih makan, dikasih sabun. Tukang bau tekono kalau mengaji ke musoji mau kopi manisnya nenek mau baunya ambo. Pakai teko, namun waktu itu lebar. Mbak ke musoji mengori. Situlah sampai saya tidak pulang lagi. Nanti mengikutkan guru itu pulang di belakang. Terbukti akhirnya saya jadi ustaz. Siapa orang yang menghormati ulama, serius mencintai ulama Ustadz Buya, memberikan minumnya, menyalamnya, menghormatinya setiap berjumpa, mengucapkan salam, menghargainya, mendoakannya, bahkan tinggal di rumahnya beberapa jam, akan ada satu dari anaknya atau cucunya yang akan jadi ulama, jadi buya, jadi tongku, jadi ustaz. Berkah. Semua anak-anak yang mengabdi para nabi, menolong nabi, jadi berkah, jadi ulama besar. Salah satunya Abdullah bin Umar. Maka ketika dia lalu wafat,
Abdullah bin Umar lalu meninggal. Apa katanya? Wahai anakku, kumpul, kumpul. Wahai sahabat-sahabatku, kumpul, kumpul. Jiran-jiranku, kumpul, kumpul. Saya merasa umur saya sudah dekat. Saya sahabat Nabi. Nanti ketika kalian telah menanam saya, jangan copek-copek kalian pulang, yo. Mengapa? Setelah kalian tanam jasadku ke dalam tanah, janganlah kalian cepat pulang. Tunggulah duduk sebentar, bacakan di sebelah kepala saya Al-Fatihah, bacakan di sebelah kaki saya surah Al-Baqarah. Kalau tidak bisa semua cukup bagian akhirnya. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum billah wa yaghfiru liman yasha'u wa duna sallallahu alaihi wasallam. Amana ar-rasulu bima unzila ilaihi rabbihim sampai akhir. Dua ayat terakhir. Kalau tidak bisa sesurah tuh dek panjang dalam Al-Baqarah 286 ayat, lebih kurang. Bacakan saja dua ayat terakhir. Ada gunanya itu. Saya sahabat Nabi, jangan ragu dengan ilmu saya. Ada gunanya, bermanfaat buat mayat. Nah, itulah dalilnya. Dibaca untuk mayat itu menolong kayaknya. Bu, baca untuk mayat itu menolong kepada jangankan satu surah, bismillah saja. Lewat di kuburan, bismillah. Toko nawak nenek itu, toko nawak keluarga, toko nawak mawak, bismillah ya Allah. Lah,